Sehat semuanya? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam kegiatan sosialisasi AKM yang tentunya kita mengundang narasumber yang luar biasa, Bapak Samsudin. Nah, tadi sudah diperkenalkan, beliau dengan bantuan Erlangga membantu kita untuk sedikit membuka wacana tentang AKM. Karena bagaimanapun juga kita sebagai lembaga pendidikan di tingkat dasar diwajibkan atau diharapkan mampu mempersiapkan itu apa itu AKM. Maka sekarang saatnya dia akan memaparkan sejauh mana proses ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama, supaya kita, Bapak Ibu sekalian yang menjadi rekan kami, mampu mendukung, mendorong bekerjasama untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak kita. Proses belajar selama di rumah memang kita tahu sama tahu tidak begitu efektif, tapi bagaimanapun juga kita harus bersahabat dalam kondisi ini. Maka apapun yang terjadi, besar harapan kami tetap mendukung proses pembinaan pendampingan anak-anak didik kita, supaya mereka dalam masa-masa golden age-nya, di usia emasnya untuk belajar, sungguh-sungguh mampu kita upayakan yang terbaik. Sekali lagi, di usia anak-anak yang sungguh-sungguh mereka diharapkan belajar, kita dukung. Tentunya mendukung bukan berarti menggantikan ya, tetapi lebih pada meningkatkan kemandirian dalam anak-anak kita untuk lebih menyukai belajar. Maka dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama menimba, belajar bersama dengan narasumber Pak Samsudin, supaya kita mengerti dan tentunya mampu mendukung proses pembinaan pendidikan di Indonesia ini. Maka untuk kesempatan saat ini yang sangat langka, kami berterima kasih untuk kerjasamanya bergabung. Apabila memang ada teman-teman kita yang tidak bisa bergabung, kita bisa sharing dan bisa memberikan yang terbaik, pengalaman-pengalaman terbaik untuk anak-anak kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Mari kita bersama-sama mendengarkan dengan baik pemaparannya. Apabila ada sebuah pertanyaan, boleh nanti disampaikan, tetapi apabila waktu memang terbatas, kami dari pihak sekolah terbuka untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Mother Day, rekan-rekan guru yang saya hormati, yang saya banggakan, serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, yang saya banggakan, juga anak-anakku sekalian. Barangkali ada putra-putri yang ikut ya. Selamat siang ya. Salam sayang buat kalian semua. Bapak Ibu sekalian, AKM atau asesmen kompetensi minimal itu tujuannya adalah untuk memotret potret pendidikan yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi AKM yang merupakan bentuk asesmen nasional itu bukan merupakan ujian yang nantinya nilainya untuk individual, bukan ya, melainkan untuk menilai mutu sekolah. Itu Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah fungsi dari AKM itu sendiri. Nah, di dalam AKM itu, di dalam asesmen nasional itu, ada asesmen kompetensi minimal yang nantinya itu akan diberikan
akan diteskan, akan dinilaikan kepada putra-putri kita yang ada di kelas 5, Bapak Ibu, ya, yang ada di kelas 5. Bisa dengar? Bagaimana? Oh iya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu orang tua murid. Nah, di dalam asesmen nasional itu, ya, merupakan tujuan dari penilaian tersebut. Tujuannya itu untuk satu, bukan untuk menilai individu, itu yang perlu dipahami, ya. Kemudian tidak perlu melakukan persiapan khusus, ya. Tidak perlu ada drill, ada latihan, itu tidak perlu, ya. Kemudian tidak perlu lagi ada pembimbingan secara khusus, juga tidak perlu. Yang perlu kita tanamkan itu adalah proses pembelajaran yang berkualitas, yang bermakna, ya. Bagaimana pembelajaran yang bermakna? Pembelajaran yang bermakna itu untuk meningkatkan kompetensi putra putri Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu. Dalam hal apa? Dalam hal peningkatan perubahan sikap atau karakter, ya, yang ditanamkan melalui pembiasaan, kemudian peningkatan keterampilan, ya, peningkatan keterampilan siswa. Nah, yang nantinya jika pembelajaran itu bertitik berat pada dua aspek tadi, sosial, ya, sikap sosial dan sikap keterampilan, itu akan menumbuh kembangkan nalar siswa, sehingga siswa akan berpikir kritis, siswa akan kreatif. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Next. Terus Pak, nggak usah latar belakangnya, tidak perlu. Nah, langsung ke asesmen, ke AKM saja. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah kan mendengar Merdeka Belajar? Bapak Ibu, kalau ujian nasional atau untuk anak SD itu ada USBN, pasti Bapak Ibu melakukan gerakan-gerakan yang sangat menyiksa putra putrinya, ya. Bapak Ibu wajibkan anaknya untuk ikut les di sekolah, ikut pemantapan di sekolah, kemudian juga pulang dari sekolah ditambah lagi les di bimbel-bimbel, ya, sehingga putra putri kita dicekoki dengan pengetahuan yang kadang-kadang dalam rentang waktu yang sekian lama itu hilang begitu saja, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang USBN itu dihapuskan, kemudian yang ada adalah ujian sekolah, ya. Itu untuk kelas 6, ujian sekolah, yang dimana soalnya dibuat oleh Bapak Ibu gurunya yang mengajar putra putri Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu panik atau apa dan bagaimana, ya. Kemudian Merdeka Belajar yang kedua yaitu ujian nasional, baik itu berbasis komputer maupun manual, itu dihapuskan, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam pembelajaran guru
membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajarannya yang simple dengan 3 komponen. Dan kemudian yang keempatnya itu adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui zonasi yang persentasenya sangat besar, yaitu 50, kemudian prestasi ya yang presentasinya 20, kemudian afirmasi yang presentasinya 15, dan mutasi yang presentasinya 5. Nah, diharapkan anak didik kita menyekolahkan atau bersekolah di dekat lingkungannya supaya terkontrol ya. Jadi Bapak Ibu orang tua murid diharapkan dengan penerapan zonasi ini Bapak Ibu dapat berkontribusi dalam pengawasan kepada putra-putrinya yang belajar dekat dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan rumah Bapak Ibu sekalian. Next. Apa sih asesmen nasional? Ya, asesmen nasional itu adalah apa? Nah, nih, ya, pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah atau madrasah, juga kepada program kesetaraan atau PKBM. Tuh, jadi asesmen nasional itu adalah pemetaan mutu pendidikan, bukan mutu putra putri Bapak Ibu ya, tetapi mutu pendidikan untuk sekolah ya atau madrasah. Nah, di dalam asesmen nasional itu ada AKM. Ini Bapak Ibu, AKM atau asesmen kompetensi minimal. Yang diukur dalam AKM itu adalah 3 hal. Satu, ya, AKM itu sendiri meliputi literasi dan numerasi. Yang kedua adalah survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk survei karakter, putra putri kita yang duduk di kelas 5 nanti di bulan Agustus akan mendapatkan semacam kuesioner, ya, kuesioner isian di mana mereka dijaring tentang pembiasaan nilai-nilai karakter yang diterapkan di sekolahnya, juga adanya iklim belajar yang diciptakan oleh guru maupun oleh sekolah di sekolah tersebut yang mereka nikmati, yang mereka lakukan di dalam pembelajaran. Baru kemudian ada pengukuran literasi dan numerasi ya. Next. Apa yang diukur? Yang diukur di dalam literasi tersebut adalah pemahaman, kemudian menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara. Sedangkan untuk numerasinya itu mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu. Ya. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang susah, tidak ada yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa, tidak perlu. Ya, santai saja. Ya.
Komponen AKM itu dalam literasi atau membaca, kontennya adalah ada teks informasi dan teks sastra. Jadi biasa anak-anak itu akan mendapatkan informasi berupa teks yang harus dibaca oleh putra-putri kita, mungkin 2, 3, atau 4 paragraf. Ya, ini yang agak baru, yang biasanya siswa-siswi kita itu ketika mengerjakan soal teksnya sangat sempit, teksnya sangat sedikit. Nah, ini akan agak lebih banyak. Ya. Kemudian ada teks sastra, ya, baik itu syair, baik itu pantun atau gurindam atau apapun bentuknya, sesuai dengan materi-materi pelajaran yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Ya. Kemudian apa proses kognitifnya? Proses kognitifnya, mereka menemukan informasi dari bacaan tersebut, kemudian menginterpretasikan dan mengintegrasikan, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Artinya bahwa dari bacaan tersebut mereka mendapatkan informasi, kemudian mereka juga melakukan pemahaman, kemudian secara utuh mereka juga harus memahami konteks isi dari bacaan yang mereka baca tersebut. Ya. Nah, apa yang ada di dalam konteks bacaan atau literasi tersebut? Konteksnya adalah personal, mungkin nanti itu bentuk bacaannya tentang biografi atau autobiografi, kemudian juga tentang sosial budaya dan tentang saintifik. Ya, nih Bapak Ibu. Kemudian numerasi, numerasinya itu kontennya meliputi bilangan, ya, itu sudah dipelajari oleh anak-anak kita. Pengukuran itu juga sama. Geometri, baik itu bidang datar maupun bidang ruang, ya. Kemudian data, ya, dan kemudian aljabar, ya, ada menghitung. Kemudian apa lagi? Proses kognisinya, proses pemahaman pengetahuannya melalui pemahaman, melalui penerapan dan penalaran. Ya. Jadi memang biasanya kan anak-anak ini menyebutkan. Nah, sekarang mereka membaca kemudian memahami, ya, dari teks bacaan tersebut, ya, dari data-data yang ada di dalam konten numerasi atau matematika. Nah, kemudian konteksnya sama dengan literasi, yaitu personil, sosial kultural, kemudian saintifik. Nah, nanti bentuk soalnya itu bisa pilihan ganda yang kompleks, yaitu 1, 2, 3. A 1, 2, 3 betul misalnya, ya. B 3, 4 betul. C nomor 1 dan 2 yang betul. D misalnya 4 saja yang betul. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada benar salah, ada juga menjodohkan, dan juga ada isian singkat serta uraian. Itu bentuk-bentuk soalnya yang mungkin sudah terbiasa dilakukan oleh putra-putri kita, ya. Walaupun memang kebanyakan soal-soal yang dimunculkan oleh Bapak Ibu gurunya itu kebanyakan adalah soal pilihan ganda, isian dan uraian, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa karakter apa yang akan diukur? Yang akan diukur itu adalah karakter mandiri, ya. Kemudian karakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karakter berbineka global, dan gotong royong. Nah, kemudian apa? Kemudian mereka juga diukur bagaimana nalar kritisnya atau cara berpikir kritisnya ketika mereka membaca literasi atau numerasi pada soal yang mereka hadapi, sehingga diharapkan mereka akan kreatif
Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Mengapa kok pembelajaran sekarang harus diukur nilai sikapnya atau karakternya? Karena pendidikan itu bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi tujuannya itu adalah mengembangkan potensi murid secara utuh. Jadi perkembangan potensi yang utuh dari siswa-siswi yang bersekolah di sekolah tersebut, ya, yang tadinya punya potensi barangkali tersembunyi di bidang literasi. Nah, dengan didorong, dimotivasi soal-soal AKM ini, Bapak Ibu gurunya terbiasa, akhirnya anak-anak akan muncul potensinya. Begitupun dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya, sehingga nantinya akan muncul potensi-potensi secara optimal. Kemudian asesmen nasional juga mengembangkan sikap dan nilai serta perilaku yang bercirikan kepada pelajar yang Pancasilais. Ya, mereka menjalankan ibadahnya, mereka juga akan memiliki rasa kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, menjunjung tinggi nilai demokrasi, dan mereka melakukan berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang diharapkan di dalam penerapan pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Nah ini. Yang kedua, yang diukur adalah survei lingkungan belajar. Nah, iklim belajar di satuan pendidikan atau di sekolah itu bagaimana? Apakah sekolah itu sudah menciptakan keamanan sehingga anak-anak kita itu happy, anak-anak kita itu bahagia, senang ketika mendapatkan pembelajaran? Apakah di dalam pembelajaran di sekolah itu sudah tertanam sikap dan keyakinan dari seorang guru akan potensi-potensi baik itu sikap maupun keterampilan dari putra-putrinya? Kemudian yang ketiga, ya, yang diukur itu adalah kebijakan dan program sekolah. Itu Bapak Ibu. Kemudian iklim kebinekaan sekolah, praktik berupa berbagai macam praktik yang ada di kelas, baik itu di dalam pembelajaran maupun penilaian. Ya. Kemudian sikap dan keyakinan guru dan kepala sekolah serta kebijakan dan program sekolah. Ini iklim sekolahnya yang akan dinilai itu, cakupannya adalah itu. Kemudian indeks sosial ekonomi. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti itu putra putri kita itu akan diambil secara sampling sebanyak 30 orang dari setiap sekolah, ya. Dari sekolah yang 120 siswa kelas 5 nanti yang mewakili SD Mater Dei hanya 30 orang. Nah, dari 30 orang itu bukan sekolah yang mengajukan, tetapi putra-putri kita itu akan diambil dari data Dapodik berdasarkan data pendidikan orang tuanya, profesinya, fasilitas belajarnya di rumah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan kewenangan sekolah untuk menyiapkan si A, si B, si C yang akan ikut, tapi itu nanti akan diacak melalui data Dapodik. Pertimbangannya adalah itu, ya, satu, pendidikan orang tua, kemudian profesi orang tua, kemudian fasilitas belajar di rumahnya. Ini sudah terekam dari data Dapodik yang ada di sekolah. Nah, kemudian kualitas pembelajaran.
yang diukur di dalam survei lingkungan belajar adalah kualitas pembelajaran, manajemen sekolahnya, dukungan afektif, aktivitas kognitifnya. Kemudian terakhir pengembangan guru, refleksi dan perbaikan di dalam pembelajaran serta dukungan untuk merefleksi pembelajaran. Apakah guru tersebut melakukan perbaikan, melakukan refleksi, kemudian melakukan perbaikan di dalam proses pembelajaran, atau hanya mengikuti kebiasaan saja? Nah, itu nanti akan terukur di dalam survei lingkungan belajar. Next. Siapa yang akan melaksanakan asesmen nasional? Asesmen nasional berupa AKM, baik itu literasi dan numerasi, dilakukan, dijerat kepada sekolah, kepada siswa-siswi. Untuk SD adalah kelas 5, yang sekarang duduk di kelas 4, kemudian kelas 8, yang sekarang duduk di kelas 7 atau kelas 1 SMP, dan juga kelas 11 yang sekarang baru duduk. Kalau kelas 8 dan kelas 11 itu sekarang mereka sudah duduk di kelas 8 dan 11. Karena untuk pelaksanaannya nanti kelas 8 dan kelas 11 itu bulan Maret, sedangkan kelas 5 SD pelaksananya itu nanti di bulan Agustus. Jadi putra-putri yang harus dipersiapkan itu yaitu putra-putri kita yang sekarang ada di kelas 4. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Langsung kemudian siapa saja ini yang melaksanakan asesmen? Bukan cuma siswa, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Seluruh guru yang ada di sekolah itu akan diberi kuesioner pengisian. Selama 2 minggu mereka melaksanakan pengisian asesmen tersebut, ya. Tapi berupa kuesioner, ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab dengan ya, tidak, atau benar, salah. Mudah, sangat mudah, ya. Tetapi itu tujuannya untuk memperbaiki program sekolah yang nantinya akan berimbas kepada kualitas mutu sekolah. Sedangkan untuk kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 itu akan mengerjakan selain survei karakter dan survei lingkungan sekolah, juga akan melaksanakan atau mengerjakan soal-soal, ya. Berapa soalnya? Nah, soalnya itu untuk SD 30 dan untuk SMP atau SLTP, SLTA itu 36 soal, ya, baik literasi maupun numerasi. Terus Bapak, tujuannya untuk apa sih asesmen nasional itu? Tujuan asesmen nasional itu adalah untuk mengevaluasi, ya, untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau kinerja sekolah, ya. Nah, dari situ akan ada informasi. Nah, informasi hasil pengisian putra-putri kita itu dijadikan bahan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar di sekolah. Kenapa? Karena jika belajar mengajar di sekolahnya itu berkualitas, diharapkan atau dampaknya nantinya akan menghasilkan karakter dan kompetensi siswa yang baik, yang optimal. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan untuk nilai si A, si B, si C, kemudian untuk SMP, enggak,
ya. Ini hanya untuk pemetaan, untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Lanjut Pak. Kompetensi dan karakter murid yang bagaimana? Yang diinginkan itu kompetensi pembelajarannya adalah pembelajaran yang menerapkan praktik baik dan pembelajaran baik, ya. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu orang tua mendukung pelaksanaan ini, ya. Bapak Ibu jangan lagi bertanya nilai. Ini permasalahannya. Jadi karena Bapak Ibu menuntut nilai, akhirnya teman-teman guru saya berkutatnya juga dinilai, padahal kurikulumnya sudah berubah, ya. Sekarang kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Harusnya yang ditanyakan oleh Bapak Ibu itu adalah adik sudah bisa apa? Tadi adik belajar apa? Ya, belajar ini. Kemudian adik bisa apa? Sehingga anak kita itu akan bercerita apa saja yang dia bisa, apa saja kompetensi yang sudah dia miliki dari sekian kompetensi yang dipelajari pada hari itu. Ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu orang tua murid, ketika putra putrinya selesai belajar, baik itu daring maupun pembelajaran tatap muka, besok-besok jangan lagi ditanyakan berapa nilainya, tetapi tanyakan tadi belajar apa, adik bisanya apa, ya, sehingga biar anak itu nantinya terbiasa dengan memaparkan, terbiasa dengan menjelaskan. Kompetensi minimal atau AKM, asesmen kompetensi minimal itu tujuannya itu untuk sekolah agar dapat memperbaiki proses pembelajaran sehingga sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik, ya, kualitas yang baik atau mutu pembelajaran yang baik. Jika mutu pembelajarannya baik, maka sikap dan kompetensi siswa-siswinya pasti akan baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu ditekankan kepada Bapak Ibu orang tua murid, bahwa AKM itu bukan untuk menilai siswa. Nantinya tuh tidak ada misalnya si Amir, si Tuti, si Siti misalnya, berapa nilainya? Yang ada itu nanti adalah nilai rata-rata untuk satu sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut ada di level berapa, apa yang harus diperbaiki, gitu. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan siswanya yang harus diperbaiki, tetapi sistem belajar atau iklim belajar yang diciptakan oleh sekolah dan Bapak Ibu gurunya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak perlu ada drill, tidak perlu ada pembahasan materi yang jelimet, yang sangat menyiksa anak, yang membuat anak frustasi, stres dan lain sebagainya. Layaknya ketika kita akan menghadapi ujian nasional gitu ya, USBN atau UNBK, enggak perlu. Tetapi yang perlu kita kawal itu Bapak Ibu gurunya memberikan pembelajaran yang bermakna, ya, bukan lagi mencekoki putra putri kita dengan pengetahuan yang sebenarnya itu bisa didapat dari literasi mereka membaca, baik itu dari buku maupun dari Google maupun sarana-sarana lain.
Itu Bapak Ibu sekalian. Fokusnya ke apa? Fokusnya itu ke keterampilan. Sehingga di dalam proses pembelajaran pelaksanaan keterampilan tersebut akan menumbuh kembangkan daya nalar putra putri kita dan daya kreativitas mereka. Itu sebenarnya yang diharapkan. Ya. Terus sekolah yang efektif itu yang bagaimana? Sekolah yang efektif itu memiliki ciri, mulai dari pengajarannya yang baik, programnya yang baik, kebijakan sekolahnya juga membentuk iklim akademik, sosial, keamanan yang kondusif. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekolah efektif adalah sekolah yang menciptakan pembelajaran yang baik, praktik baik dan belajar baik. Kemudian program dan kebijakan sekolahnya membentuk iklim akademik, iklim sosial dan keamanan yang kondusif. Ya. Nah, ini ketika itu diciptakan akan membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran tersebut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, asesmen nasional itu adalah untuk memotret mutu sekolah, yaitu input lulusannya, ya. Lulusannya siswa-siswi kelas 6 itu bagaimana. Tetapi bukan berarti AKM itu nilainya bisa diakses oleh putra-putri kita. Oh ya, si ini nilainya dapat 8, dapat 9, dapat 10. Kemudian itu dijadikan alat untuk ke SLTP untuk melanjutkan ke sekolah untuk kenaikan kelas. Itu enggak, ya. Kenapa? Karena asesmen nasional atau AKM itu hanya untuk memotret mutu sekolah, ya. Baik itu lulusan maupun proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun siswa-siswinya, juga hasil belajarnya, ya. Baik itu secara akademik maupun non akademik, juga sikap dan keterampilan, ya. Hingga ini mencerminkan kinerja sekolah secara keseluruhan, dan ini akan menjadi umpan balik, ya. Jadi umpan balik secara berkala, baik itu buat sekolah, sehingga nantinya dari situ sekolah itu akan menciptakan program-program yang bermakna, yang memang itu menjadi kekurangan dari sekolah tersebut. Nah, ini juga menjadi umpan balik bagi Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi asesmen nasional bukan untuk menilai siswa-siswi kita kemudian dijadikan alat untuk kenaikan kelas atau untuk melanjutkan ke SLTP atau ke SLTA, bukan, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaannya kapan, ya? Kapan dilaksanakannya? Asesmen nasional dalam bentuk AKM itu untuk SLTP, SLTA dilaksanakan di bulan Maret, ya. Bulan Maret tahun berapa? Besok, tahun 2021. Bapak Ibu masih lama, ya. Itu untuk SLTP dan SLTA. Untuk siswa SD, itu dilaksanakannya nanti pada bulan Agustus. Coba Bapak Ibu lihat, Juli baru naik, nah Agustus akan dilaksanakan
assessment. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, menggunakan apa proses asesmen kompetensi minimal ini? Menggunakan komputer atau secara daring. Dan untuk teman-teman di Mater Dei ini sepertinya sudah siap alat atau komputernya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah, ya, tidak usah memikirkan hal seperti itu. Kemudian murid mengerjakan sesi sesuai dengan jadwal, ya. Jadwalnya bagaimana? Sesi pertama nanti AKM, kedua berupa literasi, sesi keduanya survei karakter, ya. Kemudian hari keduanya itu numerasi, kemudian survei iklim belajar, ya. Terus siapa lagi yang akan melaksanakan AKM? Yang melaksanakan AKM itu selain murid juga ada guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah mengisi kuesioner yang diberikan kepada mereka. Kalau untuk guru itu semuanya, untuk kepala sekolah satu kepala sekolah di setiap jenjang. Nah, kemudian mereka mengerjakan itu diberi waktu selama 2 minggu. Tapi kalau anak-anak karena ada asesmen kompetensi minimalnya, maka mereka cukup 95 menit, ya, di mana 20 menit untuk survei karakter dan survei iklim belajar, kemudian 75 menitnya untuk mengerjakan literasi dan numerasi. Jadi setiap harinya selama 2 hari itu mereka diberi waktu 95 menit. Nah, koordinasi yang perlu dilakukan adalah dilakukan pemetaan dan penyiapan komputer untuk sekolah, ya. Tetapi di sekolah ini sudah tidak lagi berbasis komputer, tetapi menggunakan laptop. Jadi bisa bergeser ke sana, bisa bergeser ke sini, ya. Nah, kemudian juga sekolah melakukan pemetaan secara spesial untuk sharing resources, ya. Kemudian penyiapan teknis itu juga sudah dilakukan. Tadi saya lihat, ya, guru-guru ternyata di sini ada ruang lab komputernya, dan bahkan kalau misalnya pun tidak satu kelas, misalnya kan di sini sudah ada yang SMP-nya sudah memiliki lab komputer, bisa menggunakan lab komputer SMP. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing dengan pelaksanaan AKM ini. Ya. Next, ini Bapak Ibu pelaksanaannya, ya. Jadi untuk SD tidak semua siswa akan melaksanakan AKM. Hanya 30 orang saja per sekolah. Yang milih siapa? Yang milih adalah Kemendikbud melalui data dan politik. Ya. SMP dan SLTA itu 45 orang per sekolahnya, ya. Jadi untuk kelas 8, kelas 11 itu 45, untuk kelas 5 itu hanya 30 orang, ya. Nah, terus kapan pelaksanaannya? Tadi kan sudah, ya, untuk SD itu di bulan Agustus tahun 2021, sedangkan SLTP, SLTA itu bulan Maret tahun 2021. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kapan untuk anak SD? Sudah jelaskan tanggal waktunya? Oh, belum, Bapak Ibu, ya. Nanti menunggu edaran, ya, masih lama. Jadi Bapak Ibu sabar. Nanti bagaimana, ya? Nanti setiap siswa itu melakukan tes literasi membaca dan numerasi serta
survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ada 4 hal ya. Jadi ini apakah susah soalnya gitu kan? Tidak terlalu susah soalnya. Mudah kok. Soalnya juga adaptif ya. Makin pintar soalnya makin agak sulit gitu. Jadi mengukur sesuai dengan kompetensi siswa-siswi tersebut ya. Apakah ada soal-soal latihan? Soal-soal latihan itu ada di kementerian. Nanti Bapak Ibu guru yang memfasilitasi masuknya ke laman apa atau ke webnya mana ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, waktunya ya dalam satu hari itu hanya 95 menit. Yaitu tes literasinya 75 menit, kemudian karakternya 20 menit. Hari keduanya numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Itu untuk putra-putri kita yang ada di SD yang 30 orang tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu guru juga siapanya, pihak sekolah juga belum tahu itu siapa, karena itu akan dipilih secara acak melalui data Dapodi. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu adalah dari pendidikan orang tua murid, dari pekerjaan orang tua murid, dari profesi orang tua murid, juga dari kondisi fasilitas pembelajaran yang ada di rumah, yang ada di rumah masing-masing, yang sudah diupload oleh sekolah dalam data Dapodi. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Nah, ini pelaksanaannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk SLTA itu minggu ke-1 di bulan Maret, SMK itu minggu kedua di bulan Maret, kelas 8 SMP atau MTS minggu ke-3 di bulan Maret, kemudian paket C minggu ke-4 di bulan Maret, kemudian untuk paket A dan paket B minggu pertama di bulan April. Kemudian jeda karena melaksanakan puasa Ramadan. Nah, untuk SD kelas putra putri kita kelas 5 SD itu akan dilaksanakan di minggu pertama bulan Agustus. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau melihat RTL atau rancangan tindak lanjut dari pelaksanaan AKM tersebut ya. Nah, ini apa yang akan dilakukan setelah itu? Setelah ada hasilnya, ya kan itu pelaksanaannya di bulan Agustus, pasti itu diperiksa oleh pusat, kemudian Novembernya akan ada hasil. Nah, di Desember tahun 2021 baru akan ada pendampingan terhadap sekolah tentang hasil dari AKM tersebut. Pendampingan itu untuk apa? Pendampingan itu untuk menyusun program. Untuk menyusun program yang nantinya akan berimbas kepada hasil atau kepada kualitas pembelajaran. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan di bulan Mei baru dilakukan MONEP tentang pelaksanaan tindak lanjut dari hasil asesmen kompetensi minimal tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat merubah mindset
atau merubah persepsi Bapak Ibu orang tua murid tentang AKM ya. Jadi jangan berpikir bahwa AKM itu nantinya, waduh anak saya nanti bisa apa enggak semua siswa. Kemudian hasilnya bukan untuk siswa, tetapi untuk sekolah. Apakah sekolah tersebut ada di level A, level B, level C, level D, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.